Kesimpulannya kita sadar bahwa anak cucu Adam ini semuanya tergolong orang yang bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal jannata wa ahlaha wa khalaqan nara wa ahlaha. Man khuliqa li ahlil jannati yusira li a'mali ahlil jannah wa man khuliqa li ahlin nari yusira li a'mali ahlin nar. Bilikisar amma ba'd. Al-mukarramun para alim, para pejabat, utamanya jajaran pengurus PAC IPNU IPPNU Uluan dan seluruh jajaran pengurus ranting se PAC Uluan dan para pemirsa yang berbahagia. Mari kita semua bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dalam saat ini kita diberi kesehatan, sehat walafiat, panjang umur, hidup dalam bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita yang sudah dialami dan yang akan dijalani semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengarahkan kita menuju jalan yang benar. Selanjutnya, anak-anakku yang paling aku banggakan, perlu diketahui kita saat ini menjalankan puasa Ramadan sekaligus mengamalkan amalan-amalan yang harus kita jalani, semuanya hanya ingin tahu, ingin membuktikan dan ingin mendapatkan janji Allah sekaligus takut dengan ancaman Allah. Kesimpulannya kita sadar bahwa anak cucu Adam ini semuanya tergolong orang yang bersalah. Masalahnya Mbah Adam dan Ibu Hawa dulu bisa terusir dari surga karena menjalankan kesalahan. Dan kita anak cucunya ingin kembali ke surga harus berusaha maksimal menghapus dosa tersebut. Sehingga kita menjalani puasa ini juga ingin dosa-dosa kita terhapus sampai bersih sehingga pulang ke hadapan Allah besok bisa menempati yaitu surganya. Nah, sedangkan penghapus dosa bukan hanya puasa saja, kita harus tahu malah di dalam Quran dijelaskan, Allah berfirman dalam surah As-Saff ayat 10 sampai 13 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayah wallahu a'lam bimuradih, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, apakah perlu aku tunjukkan kepada kalian perniagaan yang memberi keuntungan yang besar, antara lain akan menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Kalau melihat firman Allah yang seperti ini, kita pasti mau
ditunjukkan, apalagi ini petunjuk dari Allah langsung lewat Al-Quran, perniagaan yang menjadi kita selamat dari siksaan yang pedih. Apa antara lain? Satu, tu'minuna billahi wa rasulih, kita harus beriman kepada Allah dan Rasulnya. Setelah kita percaya bahwa Allah kuasa dan percaya dengan Rasul-Rasulnya, sehingga kita mau berjuang waktu jahidu nabi amwalikum wa anfusikum, kita berjuang di jalan Allah dengan menggunakan harta benda dan jiwa raga. Saya yakin perjuangan tidak mungkin tidak menggunakan harta benda. Pasti pengorbanan pertama, contohnya sampai dari rumah ke sini aja pasti membutuhkan modal dulu. Nggak mungkin cukup hanya tenaga saja. Kalau mengandalkan tenaga, bensin nggak ada, nggak sampai. Makanya di situ bi amwalikum dulu. Setelah amwal dikorbankan, baru wa'ang fusikum. Nah, hal yang seperti itulah yang terbaik bagi kalian kalau kalian semua tahu, sehingga iman kepada Allah dan Rasulnya, mau berjuang demi agama Allah, dan itulah yang terbaik bagi kalian. Makanya monggo berusaha sehingga sampai tidak akan mengeluh, berjuang sesulit apapun tidak akan mengeluh, karena perjuangan pasti banyak rintangan. Ini antara lain yang bisa menghapus dosa kita, yang kita dijamin akan diselamatkan dari adab yang pedih. Dan seterusnya, ini banyak sesuatu yang bisa menghapus dosa, bukan hanya puasa saja yang seperti tadi. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lalu wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Berarti kan sama dengan siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan semata-mata karena Allah, akan dihapus dosa. Perjuangan seperti itu juga, kita berjuang demi agama Allah lewat jalan Allah juga akan dihapus dosa. Setelah itu wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan besok akan dimasukkan surganya Allah yang di bawahnya banyak sungai-sungai yang mengalir. Dzalikal fauzul, seperti itulah keberuntungan yang sangat besar. Apalagi ditambah wa masakinikum fi jannati adn, selain dimasukkan surga masih ada tingkatan lagi, dimasukkan, diberi tempat tinggal thayyibah, artinya yang bagus di surga Adn. Ini kenikmatan yang akan diterima bagi pejuang yang memang demi agama Allah dan ikhlas, karena anak-anakku seperjuangan yang paling aku banggakan. Selain itu juga banyak yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Selain kita berpuasa di bulan Ramadan, iman kepada Allah dan berjuang demi agama Allah juga bisa menghapus dosa. Bahkan mungkin yang saat ini jatuh cinta lo bisa menghapus dosa. Lalu model cinta yang bagaimana bisa menghapus dosa? Apa cinta sesama manusia? Kalau kita cinta cewek atau cinta cowok, yang sering terjadi 50-50. Bisa bahagia, bisa menderita. Apa iya? Lah cinta yang bisa menghapus dosa itu cinta yang model gimana? Ya, kita kan harus tahu.
Kalau kita sudah yakin bahwa cinta sesama manusia bisa 50-50, bisa bahagia, bisa menderita, apalagi yang patah hati, sehingga kita bisa mengarah ke jalan yang benar sesuai dengan firman Allah juga. Cinta mana yang bisa menghapus dosa? Ya cinta kepada Allah sesuai dengan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayat. Ini kan sama sesuai dengan apa yang kita alami saat ini. Gara-gara cinta dengan Allah, cinta Rasulnya, semua dosa kita akan dihapus. Masalahnya apa? Kalau cinta kepada Allah nggak mungkin kita sebelah tangan. Artinya nggak mungkin cintanya tepuk sebelah tangan. Tapi kalau cinta dengan sesama manusia bisa jadi tepuk sebelah tangan. Kalau cinta kepada Allah pasti ada balasan saling mencintai. Jalaran kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Muhammad katakan kepada mereka, kalau memang mereka mencintai Allah, ikuti aku. Kan itu. Sehingga kita mengikuti perjalanan Rasul sudah tergolong mencintai Allah juga akan mencintai kita. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang ditunggu kita kan ini. Sehingga kalau Allah sudah mencintai kita, dengan harapan kita pasti akan diampuni dosa. Nah sekarang kita yakin semua Bani Adam ini semuanya salah. Menurut sabda Rasul, kullu Bani Adamah khata'un wa khairul khata'inat taibun. Semua anak cucu Adam tergolong orang yang salah, karena bagaimanapun Adam diturunkan ke dunia karena menjalankan kesalahan. Kalau ingin kembali dengan sesuai apa yang diharapkan, ya harus dihapus kesalahan tersebut. Artinya harus bersih. Wa khairul khata'inat taibun. Sebaik-baik orang yang bersalah mau Lah untuk bertaubat inilah kita harus berusaha maksimal. Taubat yang diterima oleh yang model gimana? Monggo kita berusaha menjaga diri jangan sampai menjalankan kesalahan yang seandainya kita menjalankan sesuatu tersebut sudah tahu bahwa itu dilarang, kok di jalan ini sulit ditaubati. Nah dosa yang mudah ditaubati, kita menjalankan dosa tersebut tidak tahu kalau itu perbuatan dosa, tidak ngerti kalau ini dosa dijalani, lalu setelah dijalani ngerti bahwa ini perbuatan dosa, penyesalan baru timbul. Walaupun lama, tapi kan setelah dijalani baru tahu ini mudah ditaubat. Tapi kalau sampean sudah tahu bahwa ini tidak boleh dilakukan, ini dilarang, kok masih dijalani, bertobat susah. Itu monggo kita berusaha maksimal. Kalau ingin kembali ke hadapan Allah dengan bagus, kembali ke surganya Allah, kembali dengan selamat, ya monggo berusaha kita menghapus dosa. Sekecil apapun dosa, kalau Allah menghisap tidak ada gantinya. Sebesar apapun dosa, kalau Allah mengampuni tidak ada arti. Jadi walaupun dianggap dosa besar, kalau Allah mengampuni tidak ada artinya. Sehingga apapun yang kita inginkan, ingin bahagia kehidupan saat ini dan selanjutnya, tidak akan ada masalah. Masalahnya kita sudah tahu sesuatu yang bisa menghapus dosa bukan hanya puasa, tapi berjuang di jalan Allah juga bisa menghapus dosa. Sekaligus jangankan itu, cinta kalau tahu jalannya, mencintai Allah juga akan menghapus dosa. Intinya kita menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah, kita selalu karena Allah,
karena Allah, segalanya karena. Saya yakin dengan seperti itu, amalan apapun, sekecil apapun yang kalian jalankan akan ada balasan dan akan ditemukan besok di sisi. Perlu panjang lebar, mudah-mudahan ini bisa membangkitkan semangat kalian, menambah semangat kalian untuk berjuang lewat organisasi sampean yang sudah terbentuk ini, lewat jalan manapun. Yang penting kita ikhlas karena Allah, pasti akan ditemui besok. Sekian demikian, mudah-mudahan aja apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, utamanya untuk pribadi dan wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.